Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Bapak. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, ayo Mas Dawam dipimpin doa dulu yuk. Ya. Semuanya siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dinna wa Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Dawam sudah mimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya, hari ini masuk semua ya ini ya. Kayaknya lengkap ini. Apa ada yang tidak masuk? Coba tengok kanan kirinya udah masuk belum teman-temannya? Yo. Mbak Partini, Pak, belum. Oh, belum. Pak, masih ada. Oh ya, kita doakan semoga nanti bisa segera hadir ya. Semoga tidak ada halangan dan bisa hadir pada pembelajaran pada kesempatan hari ini. Nah, anak-anak, jangan lupa kita menjaga kesehatan karena masih dalam suasana pandemi. Kita tetap menggunakan masker. Kemudian jangan lupa kita cuci tangan agar tidak terkena COVID-19. Nah, anak-anak, coba pada kesempatan minggu lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Fil. Semua sudah bisa ya? Semua sudah hafal semua ya? Surat Al-Fil sudah hafal ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Coba dilihat di layar. Ada gambar apa? Ada yang tahu nggak? Coba Mas Edi, ada gambar apa ya di situ ya? Gambar orang sholat, Pak. Iya, ada gambar orang sholat. Coba kalau Mbak Saras itu kira-kira lagi ngapain itu ya? Salat berjamaah, Pak. Betul, lagi sholat berjamaah. Coba tempatnya di mana kira-kira Mbak Rahma? Di musola, Pak. Di musola. Coba semuanya apakah sudah sering sholat di masjid atau musola dekat rumahnya? Siapa yang setiap hari ke masjid atau ke musola? Paling tidak maghrib sama isaknya di musola siapa? Semuanya. Wah, iya itu Mas Sule, Mas Farid, Mas Edi. Salat tarawih, Pak. Oh, sholat tarawih lah kan puasanya kemarin. Oh, cuma sholat tarawih aja. Nah, Saya maghrib, Pak. Oh, maghriban aja. Lah isaknya kemana? Tidur. Tidur subuh. Nah, kenapa kok kita harus belajar sholat? Nah, ini kenapa kita harus belajar sholat? Dengan belajar sholat, anak-anak bisa menjalankan sholat dengan ikhlas. Kemudian kalau orang yang rajin sholat itu bisa menunjukkan sikap disiplin. Kita bisa memahami keutamaan sholat, juga mengetahui makna sholat. Selain itu, nanti kalian juga bisa menceritakan pengalaman sholat di rumahnya masing-masing. Coba pasti punya pengalaman pribadi ya. Ketika berangkat ke masjid, mau sholat maghrib, delalai kok udan. Nah, semua punya pengalaman ya. Nanti kita ceritakan ya di pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, siapa yang sudah tahu sholat itu apa? Coba, Mas Farid, sholat itu apa kira-kira? Sholat itu, Pak, menyembah Allah ya, Pak.
Menyembah Allah. Bisa juga. Coba Mbak Rudi. Mbak Rudi, ada? Kalau sholat itu apa kira-kira Mbak Rudi? Oh, tidak ada ya? Coba Mbak Erni. Sholat itu berdoa, Pak. Berdoa pada Allah. Nah, betul. Sholat itu berdoa sama Allah. Kalau sholat itu biasanya didahului dengan apa, anak-anak? Takbir. Betul. Takbir. Coba disebut takbir apa? Siapa yang tahu? Takbir apa? Takbir yang pertama itu. Ada yang tahu nggak takbir yang pertama itu takbir apa? Takbiratul ihram, Pak Guru. Wah, pinter ini Mas Sule ya. Pinter sekali, takbiratul ihram. Jadi, benar, sholat itu adalah berdoa. Yang diawali apa? Dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu namanya adalah sholat. Coba, sholat subuh itu ada, kok sholat subuh? Sholat itu ada berapa? Setiap hari kita menjalankan berapa kali? Mbak Rahma kalau setiap hari menjalankan berapa kali? 5 kali, Pak. 5 kali. Enggak bolong? Enggak. Enggak bolong-bolong? Enggak. Alhamdulillah. Kalau Mas Farid bolong atau enggak? Enggak, Pak. Dimarahi orang tua, Pak. Wah, bagus. Kalau Mas Dawam bolong enggak? Tidak, Pak. Sholatnya? Tidak Tidak. juga, tertib. Kalau Mas Sule gimana Mas Sule? Tertib atau tidak? Kadang bolong, Pak. Aduh, jangan bolong. Sholat itu tiang agama. Siapa yang tidak sholat pasti dia meruntuhkan agama. Jadi kalau nggak sholat itu namanya meruntuhkan agama. Nah, coba kita lihat di dalam layar ini. Sholat subuh itu ada berapa? 2, Pak. Ada berapa? 2. Pak. Sholat duhur ada 4 4. Sholat asar 4. maghrib 3. 3, isya 4. 4. Ada lagunya Nggak ada. seperti, ya coba ada lagunya seperti ini. Sholat subuh di pagi hari, sholat duhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib isya di malam hari. Coba siapa yang sudah bisa lagu itu, Cong? Ada enggak ya? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Ya. Nah, coba ditirukan Pak Guru ya. Pak Guru Iya. dulu ditirukan ya, bareng-bareng ya. Nah, ditirukan Iya, saja Pak. bareng-bareng. Nah, sholat subuh di pagi hari, sholat duhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib isya di malam hari. Der. Nah, jadi kita harus sholat ya, rajin sholat pokoknya 5 kali, tidak boleh kurang. Nah, kalau lebih ya lebihnya sholat sunnah, jangan tidak ada sholat wajib yang setiap hari kita lakukan ya, selain 5 waktu ini. Jadi kita harus lakukan. Nah, perintahnya berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Coba dibacakan Mas Sule, coba dibacakan Mas Sule. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, tepungan untuk Mas Sule. Bagus sekali bacaannya ya. Sudah bagus ya. Untuk kelas 4 bacaannya sudah bagus.
Nah, apa artinya? Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, ini adalah perintah untuk sholat. Maka kita wajib menunaikan sholat. Tidak boleh kita tinggalkan. Selanjutnya, sholat itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada syarat wajib dan syarat sah. Apa itu? Contoh syarat wajibnya yaitu Islam. Jadi orang Islam wajib sholat, kemudian orang yang sudah balik, kemudian orang yang berakal, dan juga suci dari hadas dan najis. Nah, kalau sholatnya mau sah, itu juga harus dipenuhi ini. Suci dari hadas besar dan kecil, kemudian suci dan bersih pakaiannya, badannya, tempat ibadahnya, kemudian dia harus wudhu, kemudian menutup aurat, kemudian juga sudah masuk waktu sholat dan juga menghadap kiblat. Ada yang mau ditanyakan? Coba ini ada yang tahu atau belum? Saya Pak. Tentang balik. Ya, itu Apa? balik Mau itu tanya apa? apa? Balik itu Apa? apa Pak? Balik itu Balik apa? itu sudah memasuki dewasa. Jadi kalau yang perempuan itu biasanya sudah menstruasi. Kalau yang laki-laki itu sudah mulai nampak tanda-tanda menjadi pria dewasa. Contohnya sudah ada jakun. Nah, sudah mulai ada kumis. Nah, atau juga kalau besok kalian akan mengalami yang namanya mimpi basah. Itu namanya kita sudah balik. Wajib sholatnya ya. Tidak boleh bolong. Mimpi basah Itu ya, Mas Sule ya, jangan bolong ya. Ya, Apa? Pak. Mimpi basah itu ngompol ya, Pak? Apa-apa, Pak? Oh iya, ngompol. Ngompolnya orang dewasa itu tapi ya. Oh ya. Nah, kemudian ini sholat itu, kalau kita sholat itu dari niat. Nah, kemudian berdiri kalau mampu, kalau tidak mampu berdiri bisa sholat dengan apa? Duduk. Duduk. Ya. Kalau nggak bisa duduk, Tidur. berbaring juga boleh. Nah, jadi boleh. Kemudian takbiratul ikhram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian ada tahiyat awal dan akhir. Nah, kemudian membaca sholawat, kemudian salam dan tertib. Nah, ini adalah rukunnya harus dipenuhi, tidak boleh dilewatkan. Kemudian ada sunnahnya. Kalau baca al-fatihah, kalau sunnahnya itu membaca al-fatihah diawali dengan ta'awud, kemudian disunahkan baca juga surat pendek, kemudian mengangkat tangan, kemudian juga tumak ninah, serta kalau subuh itu disunahkan baca doa kunut. Nah, kalau nggak baca gimana? Nggak apa-apa, soalnya kunut itu sunnah. Jadi ada yang baca, ada yang boleh tidak baca. Karena, ya, jangan kemudian, murah kunut ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus paham bahwa kunut itu sunnah. Jadi baca boleh, nggak juga boleh. Nah, ini yang membatalkan puasa. Berhadas, terkena najis. Nah, kemudian ini menyengaja berkata atau bicara pas sholat mah guderan. Ada yang pas sholat mah guderan, kudoni koncone. Nah, kemudian banyak gerakannya, sholat banyak gerakan tambahannya, kemudian malah guyu cekikikan. Kudoni koncone, itu enggak boleh ya. Nah, kemudian mendahului imamnya belum sujud malah wis blosor dhisik. Itu tidak boleh ya. Jadi harus taat pada imam. Nek imamnya belum sujud ya jangan disii, tidak boleh. Nah, itu. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini anak-anak? Ya, Pak. Iya. Tanya apa ya? Kalau ketika sholat itu nek kita gatal itu gimana, Pak? Kan nggak harus itu, Pak. Oh iya, kalau anak-anak pas sholat tiba-tiba ngentut,
Nah, disitulah kita berhenti untuk sholat, kemudian mundur, kemudian ambil air wudhu, kemudian menyusul sholat lagi. Jangan malah ikut sholat, apalagi malah guyu cekikian. Nah, jangan ya. Jadi kita harus wudhu, kemudian sholat lagi. Seperti itu ya. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Pak. Pak, itu Pak, yang Selanjutnya, bawah sendiri itu anak-anak apa, Pak? silahkan. Ya, Itu yang bawah sendiri itu ada tulisan murtad itu apa, Pak? anak-anak kita akan berkelompok. Coba Pak Guru akan buat kelompoknya ya. Yang kelompok pertama itu ada Mas Farid, kemudian Mbak Erni, kemudian Mbak Rudiati ya. Kelompok duanya Mas Dawam, Mbak Parwati, dan Mbak Saras. Kelompok tiganya Mas Edi, Mbak Rahmah, dan Mas Sulaiman. Apa yang akan kita lakukan? Nih, kalian pasti pernah sholat di masjid ya? Ya, Pernah, Pak. Nah, Nah, pernah sholat di rumah juga? Pernah. sering, Pak. Nah, kalian Sering, Pak, coba sering. di dalam kelompoknya saling bertukar pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Nanti ambillah cerita yang paling baik dan bisa diteladani menurut kalian. Kemudian nanti Bapak akan tunjuk untuk bercerita di depan kelas. Nanti Pak Guru nilai yang ceritanya kira-kira bagus. Ya, coba sekarang diskusikan dulu, siapkan ceritanya nanti yang mau ditampilkan seperti apa. Coba kelompoknya Mas Dawa mengalami kesulitan tidak? Belum, Selesai, Pak. Pak. Tidak mengalami kesulitan ya? Ya, Pak, sebentar. Tadi saya sama siapa ya, Pak? Kelompoknya Mas Farid kesulitan tidak? Saya tadi lupa sama siapa aja ya, Pak? Oh, Ini Mas saya- Farid sama Mbak Erni sama Mbak Rudi. Oh, ya, ya, ya. Sama Mbak Erni sama Mbak Rudi. Oke, Pak. Nah, kelompoknya Mas Edi gimana? Dengan Mbak Rahmah dan Mas Sulaiman? Bisa? Pak. Oke, bagus. Ceritanya nanti yang bagus ya. Ya, sudah ya waktunya cukup. Coba kelompok satu dulu Mas Farid. Mas Farid dan teman-temannya. Coba ceritakan. Dari kelompoknya Mas Farid, siapa yang mau bercerita? Mbak Erni, Coba Mbak Erni ceritakan. tadi cerita sama saya ya, Pak. Lucu banget ya, Pak. Pengalaman sholat di rumah atau di masjid diceritakan, coba Mbak Erni seperti apa? Sholatnya di Gimana ceritanya coba? sholatnya di masjid waktu sama-sama di sekolah, Pak. Pada suatu hari itu saya sama teman-teman sholat di masjid Ya. bersama teman-teman. Ah, Terus saya berjejeran dengan Mbak Ika dan Mbak Rudi. Nah, Mbak Ika itu punya ruko yang besar sekali. Dia itu ngusilin saya ketika rukonya itu dikerukupkan ke saya itu, Pak. Jadi semuanya saya ketutupan begitu, Pak. Nah, itu Pak cerita saya. gitu. Nah, coba teman-teman, ini ceritanya menarik ya. Jadi
sholat tapi malah diganggu temennya. Ini boleh atau tidak coba teman-teman? Tidak boleh, Pak. Tidak Boleh, Pak. boleh. Boleh. Boleh enggak? Sholat saling mengganggu boleh enggak diganggu? Tidak boleh. Tidak Nggak boleh. boleh, Pak. Tapi sholat boleh dilanggar ya Pak? Tempatnya itu langgar ya. Boleh. Ya, besok Boleh. lagi temannya diajak sholatnya yang rapi ya. Ya, Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Oh ya Pak, temanku tadi tanya aku Pak. Aku ditanya sama teman Pak. Gimana? Namanya Sule. Gimana? Tanya sama aku. Ya. Makmumnya pakai peci putih, imamnya peci hitam, sah nggak Pak itu Pak? Gimana? Sholat jamaah, makmumnya pakai peci putih, imamnya peci hitam, sah nggak itu sholatnya? Ya pecinya mau warna apapun yang jelas yang penting sholatnya itu. Nah, jadi pakaiannya apapun ya tidak apa-apa, yang penting apa? Yang penting kita sholat pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, sholat dengan baik, ya toh? Itu sah-sah iya, saja. Ya Pak. Ya, coba Nek kalau dari kelompoknya Mas Edi ada yang mau bercerita atau tidak? Ada Mbak Rahmah dan Mas Sule. Nah, coba ini Mas Sule ini mau Sule. tampil atau tidak? Ya Mas Sule. Ya, Pak. Saya Pak cerita. Ya, Saya Pak cerita. ya Bu Rahma aja, Bu Rahma ya. Oh, Bu Rahmah, coba Bu Rahmah ceritakan. Ini Pak, waktu bulan puasa kan saya itu berangkatnya ke telat. Jadi jadi sholatnya itu di luar Pak, di halaman Serapi. musola itu. Di halaman musola, nggak muat lagi, sudah penuh di dalam. Waktu itu pas sholat terawih hujan Pak, jadi saya Iya. kehujanan basah. Oh alah. Ya, besok lagi kalau berangkat tarweh itu yang apa? Jangan ditunda-tunda. Pokoknya segera berangkat sehingga tidak terlambat ya Mbak Rahmah ya. Iya Ya. Pak. Oke. Dan saya rasa sudah banyak ya pengalaman dari teman-teman tentang sholatnya. Untuk selanjutnya dari apa yang kita pelajari tadi, coba Pak Guru pengen tahu pengetahuan kalian sampai mana kita kerjakan ini. Coba. Nah, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, udah. Ya, coba nomor 1 sampai nomor 1 sampai 3 sampai 5 itu dikerjakan ya. Coba. Coba Mbak Erni nomor 1, Aisyah pergi ke rumah neneknya. Ia sampai di rumah neneknya sekitar pukul 12 siang. Setelah istirahat beberapa saat, ia segera mengambil wudhu kemudian melaksanakan sholat apa? Sholat duhur. Betul ya. Nah, Mas Dawam, Ya. Rahmat pada petang hari menuju masjid di dekat rumahnya. Ia hendak melaksanakan sholat maghrib. Berapa jumlah rakaat sholat maghrib? 3, Pak. 3. Betul ya teman-teman ya. Pinter. Coba Mas Farid, berikut yang merupakan hikmah sholat adalah A. Dapat nilai bagus, B. Disenangi temannya, C. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, D. Sholat dapat membahayakan jiwa. C Pak. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, pinter ya. Semuanya sudah
pinter semuanya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada kesempatan hari ini? Kita tadi belajar tentang apa? Coba diingat-ingat. Apa aja? Salat, Pak. Mas Sule, tadi kita belajar apa? Sholat, Pak. Betul. Terus ada apa di paham ya? Nah, kalau sudah paham, nanti di rumah tugasnya adalah sholat jamaah. Ajak bapak ibunya, atau mbaknya, atau kakaknya diajak sholat jamaah ke masjid ya. Jangan lupa sholat, karena sholat adalah tiang agama. Siapa yang tidak sholat berarti meruntuhkan agama. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.